channel Bahagia Dunia Akhirat. Klik like, subscribe dan tekan loncengnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sobat channel Bahagia Dunia Akhirat, di video kali ini kita akan menyajikan rangkuman kajian Jangan Bersedih, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita. Sobat channel Bahagia Dunia Akhirat, mari kita simak video ini sampai selesai. La tahzan innallaha ma'ana. Disampaikan oleh Ustazah Halimah Al-Aidrus, kita akan mempelajari 4 penyebab kesedihan beserta obatnya. Kesedihan adalah perasaan yang tidak menyenangkan dalam hati yang disebabkan oleh berbagai faktor. Beberapa penyebab kesedihan umumnya meliputi rasa kecewa karena sesuatu yang tidak kita inginkan, harapan yang tidak terpenuhi, ditinggalkan oleh orang yang kita cintai, atau bahkan kesedihan yang datang tiba-tiba tanpa sebab yang jelas. Namun, apa penyebab sesungguhnya dari kesedihan ini? Setiap yang menyebabkan kesedihan pasti memiliki obatnya masing-masing. Adapun dalam rangkuman kajian Jangan Sedih, Allah Bersamamu yang disampaikan oleh Ustazah Halimah Al-Aidrus ini, kita akan mempelajari 4 penyebab kesedihan beserta obatnya. Bagian ke-1. 1. Sedih karena dosa. Dosa yang secara sadar ataupun tidak adalah tetap perbuatan yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hati kita dipenuhi dosa, hati menjadi sempit dan mudah kecewa, bahkan terhadap hal-hal yang seharusnya tidak membuat kita sedih. Bahkan dosa yang kecil sekalipun dapat membuat hidup kita menjadi tidak menyenangkan. Maka obatnya, kita harus segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa berusaha untuk menjauhi segala dosa di hidup ini. Sebagai manusia yang seringkali berbuat salah dan dosa, bahkan tidak peduli sebesar apapun dosa yang dia lakukan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tetap mengampuni hambanya yang mau bertaubat. Seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala gambarkan dalam hadits qudsi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, sepanjang engkau memohon kepadaku dan berharap kepadaku akan aku ampuni apa yang telah kamu lakukan. Aku tidak peduli. Wahai anak Adam, jika dosa-dosamu setinggi awan di langit kemudian engkau meminta ampunan kepadaku akan aku ampuni. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau datang membawa kesalahan sebesar dunia, kemudian engkau datang kepadaku tanpa menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, pasti aku akan datang kepadamu dengan ampunan sebesar itu pula. Hari Tirmidzi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Qiyas Az-Zumar ayat 53. Artinya, katakanlah Nabi Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dengan menzalimi dirinya sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Qiyas Az-Zumar 39:53. Jadi, jika hatimu bersedih, gelisah, dan kecewa akibat dosa-dosa yang telah diperbuat, maka segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kasih sayangnya begitu luas. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu siap menerima taubat jika kita bertaubat dengan penuh keikhlasan. Kemudian, jadilah kita seseorang yang menjauhi dosa-dosa dan berusahalah untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dosa hanya akan memperburuk kondisi hati, meningkatkan kesedihan, kekecewaan, dan gelisah dalam hidup. 2. Kesedihan karena tidak melibatkan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Tatkala kita sering melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan enggan hanya untuk mengingatnya, maka dia akan timpakan dalam hidup kita hati yang sempit dan dipenuhi perasaan gelisah, menderita, dan kebingungan tanpa tahu penyebabnya. Itulah balasan bagi orang yang berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman-Nya dalam Qiyas Taha ayat 124. Artinya, siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Qiyas HH 20:124. Dari ayat tersebut telah Allah Subhanahu wa Ta'ala peringatkan kepada kita semua untuk senantiasa mengingat dan jangan pernah berpaling darinya. Lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seringkali menjadi awal dari kesedihan. Lalu, apa obatnya? Obatnya adalah mendekatkan diri kepadanya, mengingat Allah di dalam hati, dan merasakan kehadirannya dalam kehidupan kita. Teruslah mengingatnya dalam hati, dan yakinkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Allahu Naziri, Allah sedang melihat kita, Allahu Syahidi, Allah sedang mengawasi kita, dan Allahu Qoribun Mini, Allah berada di dekat kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa qorib dan dia tidak pernah menjauh.
Bahkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surah Qaf ayat 16 bahwa Dia lebih dekat daripada urat nadi. Artinya, sungguh, kami benar-benar telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh dirinya. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Qs. Qaf 50:16. Maksud dari ayat tersebut ialah sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin kita menyadari betapa dekatnya Dia dengan kita. Lalu mengapa kita masih menyia-nyiakan kedekatan yang seperti ini? Sampai kapan kita akan membuat hidup ini semakin menjauh dan lupa dengannya? Ketika seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, apakah Tuhan kami dekat, maka kami akan berbisik kepadanya, atau apakah Dia jauh, maka kami akan berseru kepadanya, maka turunlah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Qs. Al-Baqarah ayat 186. Artinya, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, Nabi Muhammad, tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka, hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Qs. Al-Baqarah 2:186. Jadi, ketika ingin hidup tidak lagi diiringi banyak kesedihan, maka mulailah dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap keadaan. Demikianlah Sobat Channel Bahagia Dunia Akhirat, penjelasan lengkap tentang Jangan Bersedih, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersamamu, bagian 1. Ikuti bagian 2 di video berikutnya. Semoga penjelasan di video ini bermanfaat dan bisa menjadi wasilah bertambah kuatnya iman dan takwa Sobat Channel Bahagia Dunia Akhirat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.